I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama saya. Nama saya adalah Nabila Dwi Fauzia, NIM 4130225051, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dosen pengampau Bapak Sunanto. Nah, ini teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama, ada teori konstruktivisme menurut Abimanyu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Jadi, maksudnya itu menggunakan metode pembelajaran yang disebut pembelajaran efektif atau refleksi. Pendekatan ini mendorong individu untuk mempertimbangkan dan merenungkan pengalaman orang lain, kemudian mengaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, ada Toproni 2015, merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang inginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang. Lewat ruang dan kesempatan, itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Nah, itu maksudnya manusia itu tidak membatasi atau memaksakan pandangan, tujuan, atau keinginan pada seseorang. Sebaliknya, melibatkan pemberian dukungan, sumber daya, dan kesempatan yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang mengeksplor dan menemukan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Nah, dengan kebebasan ini, seseorang dapat mengembangkan potensi pribadi mereka, menemukan minat kuat, dan mengejar apa yang mereka anggap penting dan bermakna. Nah, yang ketiga, menurut Sagala. Teori konstruktivisme menurut Sagala adalah landasan seseorang berpikir tentang banyak hal sesuai dengan pendekatan kontekstual. Jadi, pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit. Nah, dari maksud tersebut bahwa individu tersebut cenderung mempertimbangkan berbagai faktor dan konteks yang relevan saat memproses informasi, terus mengembangkan pemahaman atau mengambil keputusan. Dalam pendekatan kontekstual, seseorang tidak hanya memandang suatu hal secara isolasi atau dalam satu dimensi saja. Mereka dapat melihat hubungan dan interaksi antara berbagai faktor, termasuk lingkungan fisik, budaya, sosial, sejarah, politik, dan individu yang terlibat. Nah, yang terakhir, yang keempat, menurut Carly dan Margareta, itu belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah maksud dari kognitif adalah ketegangan atau ketidakseimbangan dalam pemikiran atau pemahaman seseorang. Nah, dari maksudnya
teori Carly dan Margareta, itu proses belajar dimulai ketika individu secara aktif berusaha untuk memahami dan menyelesaikan kognitif yang ada. Mereka mungkin melakukan refleksi, diskusi, riset, atau eksperimen untuk mencari solusi atau pemahaman yang lebih baik. Lalu yang terakhir, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada diskusi kelompok. Nah, ketika ada permasalahan atau keputusan yang harus diambil dalam kelompok atau tim kerja, pendekatan konstruktivis dapat diterapkan atau mendorong anggota kelompok untuk berdiskusi agar bisa berbagi ide dan membangun pemahaman bersama. Nah, yang kedua ada pembelajaran mandiri. Dalam belajar mandiri, konstruktivisme dapat diterapkan dengan mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Individu dapat mencari sumber informasi, lalu merenungkan pengalaman mereka sendiri, dan membangun pemahaman secara aktif. Yang ketiga, guru meminta siswa membuat suatu rangkaian listrik. Maka, bangunan atau denah sehingga siswa bisa menambah pengetahuan serta keterampilan berdasarkan informasi yang sudah mereka dapatkan. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, konstruktivisme dapat diimplementasikan dengan memberikan tugas atau proyek yang menuntut peserta didik untuk menciptakan pemahaman mereka sendiri melalui pendidikan, eksperimen, dan refleksi. Nah, itu adalah contoh teori belajar konstruktivisme dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.